Pace bene, masih di mea culpa. Ini kisah tentang Bapak Kosmos usianya 52 tahun yang menjadi pahlawan di gerbang Katedral Makassar. Tidak berlebihan menyebut Bapak Kosmos sebagai pahlawan. Andai kata dia tidak menghadang sepeda motor pelaku, boleh jadi peristiwa bom bunuh diri itu berlangsung lebih ke dalam. Dan ketika itu terjadi shift pertukaran jam ibadat yang gelombang yang satu ke gelombang yang lain, ada banyak orang barangkali, dan bisa saja korban jauh lebih banyak. Tetapi Bapak Kosmos ini menghadang kendaraan itu dan ledakan terjadi di gerbang, dan mukjizatnya tidak berlebihan pula dikatakan mukjizat. Bapak Kosmos hidup, mengalami luka, oke, tetapi melihat perbandingan luka yang dialami dengan si pelaku di mana mereka berada di dekat kendaraan yang sama, itu adalah perbedaan yang sangat mencolok. Para sahabat, untukku inilah tindakan kesalehan yang hidup. Saya pikir tidak berlebihan kata-kata yang saya pakai. Bapak ini benar-benar menunjukkan bagaimana beriman, bagaimana memberi diri bagi gereja, bagaimana dia merasa memiliki terhadap gereja itu sendiri, dan dia merasa bertanggung jawab untuk melindungi gerejanya. Gerejanya dalam arti sebagai bangunan boleh juga, gerejanya dalam arti sebagai umat beriman yang ada di sana boleh juga. Dan dia benar-benar memberi hati dan diri, dan dia dikenal sebagai orang yang loyal. Bapaknya juga penjaga di sana, kemudian dia juga penjaga di sana. Padahal dia tidak disebut sebagai security yang bagian dari security yang official, resmi di gereja itu. Ada 3 orang security di sana. Security kita pakai pihak keamanan yang bertugas secara resmi untuk menjaga keamanan, tetapi dia sebagai volunteer dan orang-orang menerima dia. Saya pikir biasa itu terjadi di gereja-gereja kita. Ada saja orang yang karena dorongan hatinya, karena kebiasaan, terlibat dalam penjagaan kendaraan, keamanan demi kelancaran dari mobilitas umat. Dia sangat loyal, kata pastor paroki di sana, Pastor Wilhelmus. Sejak kecil dia sudah berada di gereja di sana, dan ayahnya bekerja di sana, kemudian dia juga, maka dia memiliki kedekatan yang intim dengan gereja. Gereja dalam arti sebagai komunitas di sana, sebagai satu rumah tangga, juga gereja sebagai perhimpunan umat beriman. Kapolri pun menyatakan kekagumannya atas Bapak ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tidak semua orang berani melakukan hal serupa. Ada yang spontan akan lari, ada yang spontan akan menghadang, tapi Bapak ini berani. Boleh juga dipertanyakan dia dapat keberanian dari mana. Barangkali Bapak ini bergereja selalu dari luar, bukan di bangku terdepan, bukan juga mengangkat piala roti dan anggur, tetapi ia memberikan dirinya sebagai bagian dari gereja dan pantas diberi penghormatan atas tindakannya. Boleh jadi juga ada motif-motif lain yang menjadi alasan bagi dia untuk melakukan ini, tetapi apapun alasannya, yang dia lakukan ini adalah bonum in se, baik di dalam dirinya sendiri, tindakan menyelamatkan gereja. Menurut pastor kepala gereja katedral Wilhelmus Tulak, Kosmos merupakan penjaga gereja katedral sejak kecil. Sekali lagi sebagai katekesi ringkas, gereja katedral adalah gereja di mana ada katedra, dan katedra adalah tempat duduk uskup. Tempat duduk dalam arti tanda simbolik dari kuasa penggembalaan seorang uskup di wilayah keuskupannya. Nah, dalam hal ini gereja katedral Makassar merupakan tanda simbolik gereja di mana berkuasa uskup dari Keuskupan Agung Makassar. Kuasa di sini kiranya dimengerti sebagai
otoritas untuk melayani, untuk menggembala, untuk mengajar, untuk menjadi pemimpin peribadatan. Sejak kecil sudah bersama dengan bapaknya di gereja. Dan setiap hari, kecuali Selasa, dia tidak datang ke gereja. Kecuali Selasa. Pagi dia kerja di tata usaha sekolah. Sore jam 4 sampai jam 8. Malam berada di gereja. Begitu dikatakan oleh pastor paroki. Dan sekali lagi, dia bukan satpam resmi dari gereja itu. Karena dorongan pribadinya, keterikatannya dengan gereja. Karena ayahnya sudah ada di sana. So, ini teladan iman. Sekali lagi sayang sekali peristiwa-peristiwa semacam ini terlewat begitu saja tanpa disarikan untuk bisa dipelajari sesuatu. Salah satunya dari aksi heroik Bapak Kosmos ini. Kadang kita dituntut bukan pada level ini. Pemberian diri kita pada gereja tidak selalu pada level mempertaruhkan nyawa. Ini salah satu opsi dan barangkali ini opsi tersulit. Ketika kita berada di situasi itu, kita punya opsi untuk pergi lari jauh supaya aman. Tetapi dia mengambil opsi yang paling sulit itu, dan andai kata dia dipuji banyak orang dan dia bersyukur karena itu sangat wajar. Bahkan andai kata dia mendapatkan lebih dari sekedar pujian, saya pikir juga masih wajar. Benar, tidak berlebihan kalau dikatakan tindakannya telah menyelamatkan masyarakat dan jemaat lain. Andai kata kita mau mendalami ini dalam kaitan dengan Minggu Palma, raja yang dielu-elukan, tetapi orang tidak semua menyadari raja yang bagaimana yang dielu-elukan ini. Dia adalah raja yang mau memikul salib, yang mau menderita, yang mau melayani, mencuci kaki para muridnya. Dan dia sengsara dan bahkan wafat. Dia raja yang sengsara dan wafat. Tapi ini satu kesatuan dengan Paskah, bahwa dia adalah raja yang bangkit. Nah, sengsara, kesulitan, penderitaan yang dialami oleh Bapak Kosmos pasti berbuah. Salah satu buahnya adalah video yang saya buat ini sebagai feedback atas yang dia buat. Sebagai manusia, Bapak Kosmos toh masih ada perjalanan yang harus dia jalani dengan setia berada bersama Allah. Tentu dituntut usaha ekstra dari pihaknya untuk merawat panggilan Allah yang sudah ada dalam dirinya. Dan kita semua dipanggil juga untuk ada dalam gereja bagi Allah. Nah, dan kita ada dalam gereja bagi Allah dengan cara kita masing-masing. Kita memiliki cara berada yang unik satu dengan yang lain. Kita mengambil peranan kita masing-masing di gereja. Di gereja, sekali lagi gereja dalam arti perhimpunan orang-orang beriman. Nah, ini pelajaran menarik untuk kita. Mana tahu berguna, memberi motivasi bagi kita untuk menjadi bagian dari gereja. Dan pace bene.